Kawasan pemukiman di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah masih tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter lebih. Ribuan rumah masih terendam hingga warga terpaksa mengungsi. Banjir juga melumpuhkan jalur pantura di Karanganyar, Demak. Bahkan truk mogok terjebak banjir. Akibat banjir yang masih tinggi, KPU Demak memutuskan untuk menunda pemungutan suara di 103 TPS yang ada di 9 desa di Kecamatan Karanganyar. KPU kesulitan mengidentifikasi pemilih lantaran pengungsi menyebar. Seluruh logistik KPU pun belum bisa didistribusikan karena tingginya debit air. Tentunya tadi kita juga koordinasi KPU untuk dipersiapkan mungkin kejadian terburuk untuk memindahkan TPS-TPS yang sudah direncanakan oleh KPU. Sehingga kita terus koordinasi dan selalu support sehingga nanti pelaksanaan pemilu di 14 Februari bisa berjalan aman, lancar, dan kondusif. Ada 9 desa yang memang terdampak banjir secara langsung dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 karena posisi pengungsi itu kan tercerai-berai. Pemungutan suara susulan akan dilaksanakan setelah banjir surut dan warga sudah pulang dari lokasi pengungsian. Banjir merendam sedikitnya 18 desa di Kecamatan Karanganyar dan Gajah, sementara 20.772 warga terpaksa mengungsi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga langsung berusaha mengevakuasi beberapa siswa yang tertimpa atap sekolah MTS Al-Munawwaroh di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat. Warga menyusuri reruntuhan untuk menyelamatkan para korban. Akibat kejadian itu, 8 siswa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Para siswa kebanyakan menderita luka akibat reruntuhan atap sekolah di 2 kelas. Insiden robohnya atap bangunan sekolah ini terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Mengakibatkan anak-anak sekolah pada saat itu ada di dalam kelas, satu kelas ada 19 dan satu kelas lagi ada 6 orang dan satu guru atau 2 guru yang sedang mengajar. Akibat dari peristiwa tersebut terjadi luka. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut yang tiba-tiba ambruk padahal tidak ada hujan deras maupun angin kencang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Gara-gara terpengaruh video porno, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur di Desa Lacinde, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bahkan aksi cabul sudah dilakukan sejak korban di kelas 3 SD. Polisi membekuk BS, 35 tahun pelaku pencabulan anak kandung di salah satu rumah warga di Kota Makassar. Ia ditangkap karena sebelumnya tega mencabuli anaknya yang masih di bawah umur di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapores Wajo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah ibu kandung melihat adanya perubahan psikologis dari sang anak dan mengaku mengalami rasa sakit di alat kelaminnya. Hasil pemeriksaan, korban dicabuli dari kelas 3 SD hingga saat ini telah duduk di bangku kelas 6 SD. Dalam melakukan aksi persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut, pelaku melakukan di rumahnya sendiri, yang mana saat itu hanya pelaku dan korban anak tersebut yang ada di rumah itu. Sebelumnya polisi menggerebek pelaku yang bersembunyi di sebuah rumah di Makassar. Polisi harus memanjat rumah untuk membekuk pelaku yang bersembunyi di atap rumah. Pelaku sempat dinyatakan buron usai dilaporkan mantan istrinya. Hasil pemeriksaan, pelaku tega mencabuli korban karena kecanduan film porno. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.
Sementara polisi mengamankan 2 pemeran video porno yang viral dan meresahkan warga di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Polisi juga masih mendalami pelaku penyebaran video asusila tersebut. Usai 2 video asusila viral, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 pemerannya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemeran pria berinisial AD merupakan staf rektorat salah satu kampus. Sementara pemeran wanita berinisial IN kini tercatat sebagai tenaga kesehatan salah satu puskesmas di Bau-Bau. Hasil pemeriksaan, video dibuat tahun 2019 saat pemeran wanita masih berstatus mahasiswi di kampus tempat AD bekerja sebagai staf rektorat. Polisi sudah memeriksa 9 saksi, namun kedua pelaku tidak dilakukan penahanan. Sementara kita tidak dilakukan penahanan, kemarin telah kita periksa selama 24 jam ya di kantor polisi untuk memaksimalkan alat-alat bukti ataupun administrasi dari kelayakan pendidikan. Saat ini pemeran pria dalam video sudah diberhentikan secara tidak hormat dari tempatnya bekerja. Polisi juga masih mendalami dan mengejar pelaku penyebaran video. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 ruang asrama santri Ponpes Rohainul Jannah, Desa Pasar Maga, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena saat kejadian, para santri sedang belajar di ruang kelas. Puluhan santri dievakuasi saat pondok pesantren Rohainul Jannah, Desa Pasar Maga, Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar. Api tiba-tiba membesar saat para santri sedang belajar di dalam kelas, meludeskan 3 ruangan asrama. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun penghuni asrama kehilangan barang berharga akibat dilahap si jago merah. Petugas damkar tiba setengah jam usai kejadian melakukan pendinginan sebab bangunan yang terbuat dari kayu ini sudah rata dengan tanah. Diperkirakan kejadian berlangsung sudah 10 menit setelah mereka melakukan tersebut. Penyebab kebakaran kira-kira apa? Penyebab kebakaran sampai saat ini masih didalami oleh pihak yang berwajib. Berapa ini dikerahkan? Kita kirimkan tadi 3 unit mobil dan juga personil. Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan sambil menunggu perbaikan asrama. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Sebuah pabrik tahu rusak parah akibat tabung meledak karena karyawan lupa membuka saluran pembuangan uap di Karangasem Mulo, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan ledakan terdengar hingga beberapa kilometer. Sementara tutup tabung terlempar sejauh 300 meter dari TKP. Saat kejadian, pabrik sedang memproduksi tahu dan ada 2 orang karyawan yang sedang bekerja. Tiba-tiba terdengar alarm bahaya disusul ledakan yang mengakibatkan bangunan pabrik rusak parah. Sementara penutup tabung terlempar dan menimpa rumah warga yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pabrik. Akibatnya atap rumah ambrol karena tertimpa tutup tabung seberat 50 kg dan berdiameter 70 cm. Ya dengar tapi kan dikira nggak akan sampai di sini gitu terus. Hanya ledakan itu dengarnya itu. Ledakan itu sekali atau sekali dengarnya. Selang keras sekali. Selang berapa menit mungkin atau detik, Pak? 1 menitan. Langsung jatuh benda itu. Iya, langsung. Hasil pemeriksaan awal diduga ledakan akibat karyawan yang lupa membuka keran pembuangan tabung penguap. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian pabrik ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Rumah Katimun penjual balon ulang tahun warga Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur, porak-poranda setelah dinding dan atap bangunannya jebol akibat ledakan tabung helium. Ledakan terjadi saat korban mengisi balon pesanan pelanggannya. Namun baru 25 balon terisi, tabung gas tiba-tiba meledak. Kuatnya ledakan menyebabkan atap dan dinding bangunan rusak. Bahkan tabung terlempar sejauh 20 meter dan merusak dinding rumah tetangganya.
Katimun yang terluka langsung dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Ledakan terjadi diduga karena terjadi penyumbatan, sehingga gas tak bisa keluar dengan lancar hingga akhirnya terlalu panas dan meledak. Saya ngisi jam 2:10 langsung meledak. Ngisi apa itu, Pak? Ngisi gas helium. Dari mana ke mana? Ini mau pesanan ke Ponorogo. Pasca peristiwa itu warga bergotong royong memperbaiki atap rumah yang rusak dan dinding yang jebol. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung merusak puluhan rumah warga dan merobohkan tenda TPS di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pihak KPPS pun langsung memperbaiki tenda agar pemilu bisa tetap digelar Rabu besok. Puluhan atap rumah warga rusak usai diterjang angin puting beliung di Desa Wulu, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Bahkan akibat terjangan angin, sebuah tenda tempat pemungutan suara TPS turut roboh. Meski demikian, Ketua PPK Kesamben memastikan robohnya tenda TPS tidak akan mengganggu proses pemungutan suara. Sebab masih ada 1 hari untuk perbaikan tenda sebelum waktu pencoblosan digelar. Untuk langkah selanjutnya kita besok akan memperkuat ini konstruksi terop yang lebih bagus sehingga terpahan angin dan akan menambah lebih luas, lebih lebar. Rupanya hanya satu empiak ini. Dilaporkan rumah rusak umumnya pada bagian atap, namun ada 9 rumah yang rusak berat hingga atapnya hilang total. Sementara 1 rumah rusak akibat tertimpa pohon roboh. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke puskesmas akibat keracunan. Mereka alami mual hingga muntah-muntah usai menyantap nasi kotak apel persiapan pengawasan pemilu. Puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara PTPS se-Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah beserta keluarganya harus dilarikan ke puskesmas dan klinik karena keracunan. Beberapa dari mereka bahkan adalah anak-anak. Para korban mengalami mual, muntah, dan diare. Tercatat 65 orang diduga mengalami keracunan. Diduga mereka keracunan setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan pada kegiatan apel kedua siaga pemilu di kantor Panwas Kecamatan Toroh. Hingga saat ini ada 4 korban, 1 diantaranya dewasa dan 3 anak-anak masih menjalani perawatan, sementara korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Makan tetenya itu, Pak. Enggak makan yang lainnya enggak. Terus ajar jam 3 udah mulai perutnya sakit. Badan Pengawas Pemilu Grobogan, Jawa Tengah berjanji akan bertanggung jawab atas musibah ini. Kini Bawaslu masih menunggu hasil lab dari tim medis terkait dugaan adanya racun di dalam kandungan makanan nasi kotak. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu diduga kelelahan seorang anggota KPPS meninggal dunia usai menjalani rapat TPS di Magetan, Jawa Timur. Sebelumnya korban tiba-tiba pingsan saat rapat diduga karena sakit hipertensinya kambuh. Seorang anggota KPPS, Rita Setianingsih, warga Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia beberapa jam setelah dirawat di rumah sakit. Sebelumnya Rita tiba-tiba pingsan saat rapat TPS diduga karena sakit hipertensinya mendadak kambuh. Almarhum mengikuti rapat PPS di kelurahan sepulang dari kerja sebagai ASN di Sekretariat Kabupaten Magetan. Sudah dapat surat kesehatan dari Dinas Kesehatan. Memang mungkin sudah takdirnya Mbak Rita lah. Saat mendaftar sebagai anggota KPPS, Rita dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota KPPS meski memiliki riwayat hipertensi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Pemirsa, masa tenang kampanye pemilu 2024 dinodai aksi tim ses salah satu calon anggota legislatif di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang terekam video tengah membagi-bagikan uang 100 hingga Rp150.000 dalam amplop disertai kertas bergambar foto caleg. Sekelompok tim sukses calon anggota legislatif terekam video mendatangi permukiman warga dari pintu ke pintu di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Anggota tim ses ini membagikan amplop berisi uang Rp100.000 hingga Rp150.000 ke warga untuk mencoblos salah satu caleg. Satu warga penerima uang pun mengaku sudah didata dan diharapkan memilih calon yang fotonya ada di dalam amplop berisi uang tersebut. Ada berapa? Sekitar 7 orang. Oh, 7 orang? 7 orang lah. Tim-timnya dia dari RT sini ada sekitar 4 orang. Dia langsung ngebagi atau? Langsung ngebagi. Oh, ngebagi. Jelasin nomor satu. Gitu. Oh. Jadi sistemnya dia dipanggilin, beberapa orang ada yang dipanggilin, jadi dibagi amplop sama ada satu kertas kecil, kertas suara yang diperkecil. Nah itu dia menjelaskan bahwa nanti tanggal 14 pilih ini ya. Saat ini pihak Panwascam Kecamatan Pondok Gede masih menyelidiki kebenaran video ini dan menunggu laporan resmi dari warga. Bila aksi bagi-bagi uang benar, maka Panwascam akan menindak dan melanjutkan ke Bawaslu Kota dan Gakumdu dengan perkara tindak pidana pemilu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Satu hari jelang pemilu, tempat pemungutan suara TPS mulai dibangun warga. Di Bojonegoro, Jawa Timur, sebuah TPS dibangun dengan nuansa kerajaan untuk menarik minat warga menggunakan hak suaranya. Sementara di Bali, sebuah TPS dibangun bernuansa Valentine. Warga membangun tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Mojo Kampung, Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Berbeda dengan TPS lainnya, TPS ini dibangun dengan nuansa kerajaan. Mahkota raja berukuran besar dipasang di atas pintu masuk TPS. Pesan khusus dalam pembangunan TPS ini adalah harapan pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan untuk memimpin Nusantara. Selain TPS yang unik, semua anggota KPPS nantinya juga akan memakai baju kerajaan. Dan diharapkan tingkat kehadiran warga datang ke TPS mencapai di atas 70%. Nusantara. Itu maksudnya kalau boleh tahu seperti apa, Pak? Wahyu Keprabon itu adalah wahyu orang pilihan Tuhan yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Karena yang memimpin Nusantara itu bukan orang sembarangan, tapi adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang mana itu orang-orang yang memenuhi persyaratan khusus. Sementara itu di Bali, sebuah TPS dibangun dengan nuansa Valentine. Nuansa serba merah muda terlihat di setiap sudut TPS ini, mulai dari hiasan balon merah muda hingga pernak-pernik berbentuk hati. Ide ini sengaja ditampilkan karena hari pemungutan suara bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Di TPS ini juga disediakan hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama yang hadir mencoblos. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kelangkaan dan kenaikan harga beras mulai dirasakan masyarakat sejak 2 bulan terakhir. Di Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, harga beras mencapai Rp18.500 per liter. Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur berada di kisaran Rp750.000 per 50 kg atau Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Sedangkan beras premium menyentuh harga Rp18.500 per liternya. Pemerintah DKI Jakarta menyebut salah satu penyebab kenaikan harga dan kelangkaan beras adalah belum memasuki masa panen raya. Berkurangnya aktivitas pedagang karena libur panjang dan masa pengisian ulang stok beras premium oleh retail juga turut menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kian melambungnya harga beras juga terpantau di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat. Semua jenis beras baik medium maupun premium harganya melonjak drastis menyentuh Rp17.000 per kilogram. Hal itu pun dikeluhkan mak-mak yang mengaku makin kesulitan mengatur uang belanja. Naik terus. Berapa Bu sekarang? 15, nggak ada yang murah-murah, yang 13 nggak ada. Terus naik. Ibu beli berapa banyak Bu? Sedikit, Ibu mah cuma 2 kilo.
Untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga beras, pemerintah telah mengamankan stok cadangan beras pemerintah CBP awal tahun 2024 sebanyak 7,4 juta ton. Pemerintah juga rencananya kembali mengimpor 3 juta ton beras di tahun 2024. Dari Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 perampok dan penyekap satu keluarga di Komplek Perumahan Jalan Cinambo, Bandung, Jawa Barat digulung polisi. 2 pelaku ditembak karena melawan saat ditangkap. Empat tersangka perampokan dan penyekapan DH, PB, RM, dan FS digelandang ke Polrestabes Bandung. 2 tersangka terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan saat ditangkap di daerah Garut. Perampokan ini menggunakan modus bertamu lalu mengaku sebagai anggota BIN saat melancarkan aksinya. Bahkan para korban sempat disekap para pelaku saat menggasak harta benda. Pelaku membawa kabur mobil, laptop, HP, dan uang tunai 10 juta rupiah. Para pelaku kabur dari Kompleks Perumahan Bandung Timur Gensi. Ada 3 orang yang dilakukan penyekapan di rumah tersebut, yaitu asisten rumah tangga 2 orang dan anak pemilik rumah korban tersebut 1 orang, umurnya 14 tahun. Jadi yang tersangka melakukan penyekapan di rumah dengan korban anak atas nama G itu disekap di kamarnya. Saat ini polisi masih mengejar 1 pelaku yang buron. Sementara keempat tersangka yang ditahan di Mapolres Bandung dijerat pasal perampokan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pria pencuri barang berharga dalam mobil warga di Makassar, Sulawesi Selatan juga diringkus polisi. Aksi pelaku yang terekam CCTV tergolong nekat karena dilakukan saat ramai aktivitas warga. Kamera CCTV merekam 2 orang pria mencuri barang berharga dalam sebuah mobil di pinggir kota Palopo, Sulawesi Selatan. Keduanya saling berbagi peran. 1 orang mencuri dengan berpura-pura sebagai pemilik mobil, 1 orang lainnya berjaga di sepeda motornya. Aksi mereka tergolong nekat karena warga masih ramai lalu lalang. Mereka menggasak telepon seluler dan perhiasan emas 100 gram. Pasca kejadian itu 1 pelaku ditangkap tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan di sekitar Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar. Pelaku ditangkap setelah rekannya terlebih dahulu terciduk. Kami amankan adalah pelaku curat lintas batas. Untuk modus ini seperti mana? Modus pelaku berdua dari arah Kota Makassar mengendarai sepeda motor metik. Mereka mobile dari Makassar sampai ke Palopo. Jadi yang mana kedua pelaku ini mobile, kalau ada kesempatan disitulah mereka melakukan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Kawanan kerap mengikuti atau mengincar mobil yang terparkir dengan keadaan tidak terkunci. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kekasih artis Tamara Tiasmara tega menenggelamkan anak sang pacar sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Pelaku juga terekam CCTV celingak-celinguk memastikan tidak ada yang melihat saat membenamkan kepala korban. Penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami motif kekasih artis Tamara Tiasmara YA yang tega membenamkan anak sang artis Raden Adente Halif Pramudityo alias Dante. YA mengaku tega membenamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter untuk melatih pernapasan. Namun dalam rekaman CCTV, YA terlihat celingak-celinguk sebelum membenamkan Dante memastikan tidak ada orang yang melihat. Polisi juga mengungkap tersangka sempat mendatangi kolam renang bersama dengan ibu korban sekaligus kekasihnya. Keduanya diketahui mengunjungi kolam renang tempat Dante meregang nyawa untuk memeriksa fasilitas. 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban
Saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sebelumnya, polisi menetapkan YA yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Dante. Dari rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, terlihat pelaku sengaja menenggelamkan Dante. Mirisnya, saat kejadian, pelaku yang mengetahui Dante tenggelam tidak berusaha memberikan pertolongan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seekor ular kobra sepanjang 2 meter mengagetkan warga saat masuk ke dapur rumah. Ular berhasil dievakuasi relawan dan diserahkan ke BKSDA. Tim relawan Putra Pahandut Palangkaraya berupaya mengevakuasi seekor ular jenis kobra hitam yang bersembunyi di bawah tumpukan kayu sebuah toko air galon isi ulang di Jalan Meranti, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi cukup sulit lantaran ular berbisa sepanjang 2 meter ini sempat melawan dan kabur melalui saluran pembuangan air. Setelah 30 menit, ular kobra hitam berhasil ditangkap menggunakan alat penjepit khusus, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Keberadaan ular kobra hitam awalnya diketahui pemilik toko berada di dapur pada malam hari. Pagi harinya ular ditemukan bersembunyi di bawah tumpukan kayu. Jadi kan pagi tadi ada kucing. Kucingnya gimana? Kucingnya meraung-raung kayak gitu. Nah, terus kan saya buka, tiba-tiba kan ada itu ular itu. Di mana dia? Pas di bawah kayu, tumpukan kayu. Tumpukan kayu tadi. Ular kobra hitam kemudian dibawa relawan untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Buaya sepanjang 4 meter masuk ke permukiman dan menggegerkan warga Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Buaya pun langsung dievakuasi petugas BKSDA guna mencegah adanya korban. Ayo, gede nih buayanya. Buaya sepanjang 4 meter lebih menghebohkan warga kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Buaya muara ini masuk permukiman warga melalui parit yang terhubung dengan anak sungai. Diduga buaya besar ini masuk permukiman usai mengejar seekor anjing. Menerima laporan warga, petugas BKSDA dan BPBD Berau pun langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi buaya tersebut. Nah, jadi mau tidak mau kita harus evakuasi karena sudah mengganggu masyarakat. Rencana buaya ini kita akan bawa ke penangkaran yang ada di Tarakan. Petugas mengimbau warga yang tinggal di dekat muara dan sungai untuk lebih waspada, terlebih saat musim hujan, guna mencegah serangan buaya. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri iNews melaporkan. Aksi perampokan dengan senjata api terjadi di sebuah minimarket. Pelaku yang mengenakan jaket dan helm menodongkan pistol mengancam karyawan minimarket agar tidak melawan. Dan informasi ini pemirsa akan hadir selengkapnya di Jurnal Lintas iNews Siang. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi perampokan minimarket terjadi di Desa Gabus Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Karyawan perampokan syok dan trauma lantaran pelaku membawa senjata api jenis pistol. Pelaku datang menggunakan jaket dan helm serta mengancam karyawan dengan senjata api. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil menggasak uang 1,8 juta rupiah, uang elektronik 500.000 rupiah, dan 39 bungkus rokok. Informasi selengkapnya akan hadir di Jurnal Lintas iNews Siang. Aksi perampokan minimarket terjadi di Desa Gabus Wetan,